dari kelompok 3 akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifa Ardita dari absen 30. Saya Aisyah Reswara Sigit, nomor absen 2. Saya Nabila Citra Kusmanitias dari absen 21. Saya Septi Ida Fauzia dari absen 32. Saya Fatimah Zahra Harunisa, absen 16. Saya Arianti Pratiwi, absen 8. Saya Aulia Sinazika absen 9. Saya Anika Triastuti dari absen 7. Saya Fadel Ahmad Zulada dari absen 15. Selamat datang di dokumenter kami yang mengangkat tema perubahan praktik keagamaan. Dalam video ini, kita akan menyaksikan bagaimana pendapat umat beragama mengenai pengaruh, faktor pemicu, dan dampak dari perubahan dalam cara menjalankan praktik keagamaan yang mereka alami. Melalui pendapat dari berbagai sudut pandang agama, kami akan mengeksplorasi dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan kegiatan keagamaan sekaligus beradaptasi dengan perkembangan modern. Mari kita saksikan bersama dan temukan pemahaman baru tentang transformasi dalam kehidupan beragama di era yang terus berubah ini. Semoga kisah-kisah ini dapat memberi wawasan baru tentang bagaimana agama tetap relevan dan berkembang seiring waktu. Perkenalkan, nama saya Nikita Zaskia Prima. Saya berasal dari Karangjohor. Perkenalkan, nama saya Arnan Revala Triwinoto dari kelas 11-3. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Indra Kurniawan dari kelas 12-4. Perkenalkan, nama saya Akbar Nugroho dari kelas teknik 12-4. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Mesya Dwi Putri Utami dari kelas 12-5. Apakah ada perubahan dalam cara Anda beribadah selama beberapa tahun terakhir? Selama beberapa tahun terakhir ada Mbak, terutama di masa pandemi itu yang tidak memungkinkan untuk kita berkontak secara langsung. Nah, dari ketidakmungkinan itu kita dialihkan menggunakan Zoom meeting biasanya atau live YouTube untuk menghadiri ibadah secara online. Perubahan utamanya ada di tata cara untuk menghadiri ibadah tersebut. Jadi kita nggak perlu melakukan kontak secara online, bisa lewat Zoom atau YouTube. Ya ada, seperti contohnya ketika 2020 yang lalu. Contohnya ada wabah COVID-19 atau pandemi SARS-CoV-19. Yaitu karena pandemi itu dulu pas kita mau melaksanakan Tahun Kesanga Agung yang ada di Candi Prambanan, itu membuat kita tidak bisa benar-benar melakukannya dengan proper alias benar. Seperti contohnya kalau tahun di 2024 ini kira-kira ada sekitar sampai 50.000 sampai 100.000 pengunjung lah dari berbagai wilayah yang ada di Jawa Tengah maupun Indonesia yang akan melakukan Tahun Kesanga Agung di Prambanan. Tapi malah justru pas Covid itu malah dibatasi dan hanya boleh dikunjungi oleh orang-orang yang sudah lanjut usia atau mungkin yang sudah cukup berumur, seperti misal om saya yang sudah berumur 20-an tahun atau orang-orang yang mungkin sekiranya punya tanggung jawab untuk tidak menyebabkan rantai penyebaran COVID-19. Bagaimana pandemi mempengaruhi cara Anda beribadah? Oke, terima kasih. Jadi pandemi itu merubah saya dalam beribadah itu contohnya ya. Kalau pas pandemi karena tadi itu ada lockdown, kita tuh nggak bisa kemana-mana kan. Kita tuh cuma bisa beribadah tuh di rumah karena nggak boleh berkumpul gitu. Kalau sekarang tuh kita bisa berjamaah gitu. Kalau dulu kan nggak bisa ke masjid sama sekali, kita nggak bisa berkumpul sama masyarakat lainnya. Nah itu salah satu contohnya. Selama pandemi, ibadah saya cukup terpengaruhi karena selama ibadah saya tidak bisa secara langsung datang ke tempat ibadah, tapi saya hanya bisa melaksanakan ibadah saya secara virtual. Apakah teknologi mengubah cara Anda menjalankan ibadah? Kalau pertanyaan seperti itu tentu saja jawabannya ya Mbak. Zaman sekarang nggak ada yang pakai teknologi, apalagi untuk beribadah diintegrasikan dengan teknologi tentunya akan lebih mudah dan lebih baik. Contoh saja dari agama saya, membaca Alkitab, buku beratus-ratus halaman bisa dibuka dengan aplikasi atau website Alkitab yang tentunya lebih komplit, bisa juga melihat terjemahan lain untuk melakukan pencarian bab dan sebagainya juga lebih mudah. Lalu untuk menghadiri pertemuan-pertemuan maupun ibadah-ibadah dari tempat yang jauh itu juga memungkinkan menggunakan teknologi, Mbak. Ya, betul sekali. Teknologi sekarang adalah
terutama banyak teknologi yang bisa remaja gunakan ya, yang terpasti ada TikTok, ada Twitter, ada Instagram, dan itu semua pasti ada kaitannya dengan keagamaan. Jadi saya misal ada konten-konten mengenai keagamaan itu pasti saya akan mencerminkan ke kehidupan saya dan menaatkan ke kehidupan sehari-hari saya. Setelah kita menyaksikan wawancara dari beberapa umat beragama, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu Faktor yang pertama, wabah COVID-19. Karena pandemi COVID-19 menyebabkan kita tidak dapat keluar rumah dan melakukan kegiatan keagamaan melalui dalam rumah saja. Melalui platform digital, masyarakat dapat dengan mudah mengakses mengenai informasi keagamaan dengan mudah. Faktor yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Berkembang pesatnya teknologi hingga ke bidang keagamaan, dengan diadakannya kegiatan keagamaan secara online juga mendorong masyarakat untuk merubah praktik keagamaannya. Selain itu, perubahan dalam praktik keagamaan juga memiliki beberapa dampak, yaitu Yang pertama, proses keagamaan menjadi lebih praktis dengan adanya platform online karena bisa dilakukan di rumah saja. Yang kedua yaitu pandemi juga memicu beberapa umat beragama untuk memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap agama yang dianutnya. Sebagaimana yang telah kita saksikan, perubahan dalam cara kita menjalankan praktik keagamaan bukanlah hal yang asing, melainkan perjalanan panjang bagi umat manusia yang mencari makna, identitas, dan koneksi spiritual. Meskipun beberapa faktor mengubah cara kita menjalankan praktik keagamaan, tetapi tujuan kita tetap sama, yaitu beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.